Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Alfi Rizky Putri Lutfiani. Ana min firqati arba'ata asyar. Thumma ana min kulliyati ilmi tarbiyah wa tadribil muallimin. Huna sa'u'arifukuna anit ta'rifil muassisat wa anwa'u khasaisuha Ta'riful muassisah. في قاموس الإنجليزي الكبير يتم تعريف المؤسسة على أنها شيء مؤسسي بموجب القانون. العادات أو العادات مثال الجمعيات والجمعيات والمنظمات الاجتماعية وعادة مراقبة البهالة في العيد. المباني التي تقوم فيها أنشطة الجمعية أو المنظمة المؤسسات أو المؤسسة. وفي الوقت نفسه وفقا لأصل الكلمة في علم اللغة فإن المؤسسة هي أصل أو المرجع أو المنظمة تهدف إلى إجراء دراسة علمية أو اتخاذ إجراء. وبحسب داود علي وحبيب داود هناك عاملين متضاربين في معنى المؤسسة. المعنى الأولى مادي ثم ملموس. المؤسسة كجسم وأداة يحركها عدة أشخاص. كل من المعاني غير المادية وغير المادية ومجردة هي مؤسسات كالنظام له دور في تحقيق الهدف. Nah, jadi ta'riful muassisah itu adalah definisi institusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, institusi diartikan sebagai sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan seperti perkumpulan, paguyuban organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal-bihalal pada hari lebaran. Nah, bisa juga diartikan sebagai gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi, lembaga atau pranata. Sedangkan menurut dari asal kata dalam ilmu linguistik, lembaga adalah suatu asal, acuan, atau organisasi yang memiliki tujuan menyelenggarakan suatu pengkajian keilmuan atau melakukan suatu tindakan. Nah, menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa institusi memiliki dua arti, yaitu pengertian secara fisik, material konkret, pengertian secara non-fisik, non-material, dan abstrak. Nah, menurut Daud Ali dan Habibah Daud, ada dua faktor yang konflik dalam makna lembaga. Makna pertama secara fisik, material konkret, yaitu mengartikan lembaga sebagai suatu badan dan alat yang digerakkan oleh beberapa orang. Kedua, pemaknaan secara non-fisik, non-material, dan abstrak, yaitu lembaga sebagai suatu sistem yang memiliki peran dalam mencapai suatu tujuan. Nah, khasaisul muassisat at-ta'limiyah al-Indonesia. Al-muassisat rasmiyah hiya al-muassisat rasmiyah takhdu'u li mas'uliyatil hukumah. Amithal madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah. Thumma al-muassisat ghairu rasmiyah wal muassisat ghairu rasmiyah allati la takhdu'u li mas'uliyatil hukumah. Mithal makanul tadris, bimbel, hadiqatul Qur'anul ta'limiyah, TPA, wa ansyitatus syabab atau karang taruna. Al-muassisat ghairu rasmiyah wal muassisat al-mawjudah haulal ailah. Nah, karakteristik lembaga atau institusi lembaga pendidikan Islam di Indonesia yaitu terdiri tiga macam, yaitu pertama, lembaga formal, merupakan lembaga resmi yang di bawah tanggung jawab pemerintah, contoh madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. Lembaga informal, lembaga tidak resmi yang bukan di bawah tanggung jawab pemerintah, contoh tempat bimbingan belajar atau bimbel, TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, dan kegiatan keremajaan Karang Taruna. Yang terakhir, lembaga non formal, lembaga yang berada di sekitar keluarga. Nah, selanjutnya madrasah dakhiliyah atau ma'had huwa makanun litulab lidirasatid din haitsu ya'ishu tulab fi anbir ma'a jawi dini amik.
Nah, ma'had atau pesantren adalah tempat di mana siswa untuk belajar tentang agama, dan siswa tersebut akan menginap di suatu kawasan pesantren yang disebut dengan asrama dengan suasana keagamaan yang sangat dalam. Nah, pesantren itu dibagi menjadi dua, yaitu salafiyah dan juga khalfiyah atau modern. Nah, sebelum itu, karakteristik dari pesantren itu adalah pertama, adanya kiai sebagai figur yang biasanya juga sebagai pemilik, lalu santri yang belajar dari kiai, asrama sebagai tempat tinggal para santri di mana masjid sebagai pusatnya, dan sistem pengajaran atau pembelajaran yaitu dengan weton, sorogan, dan bandongan, lalu dikembangkan dengan mode unggul dan madrasah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pondok pesantren salafiyah. As-salafiyah al-madaris ad-dakhiliyah as-salafiyah atau al-islamiyah al-klasikiyah wa hiya an-nuzul allati yujadu fiha nidhamu ta'limi salafi weton summa sorogan wa nidhamu salafi klasiki madrasah. Nah, pondok pesantren salafiyah atau klasik yaitu pondok yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf yaitu seperti weton dan sorogan, dan sistem klasikal madrasah salaf. Contohnya pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Berikut gambaran dari pondok salafiyah. Selanjutnya al-hadith khalf au madaris dakhiliyah islamiyah hadithah. Madaris dakhiliyah islamiyah biha muassasat ta'limiyah kamilatan bima fi dzalika wujud ad-diniyah wa muassasat at-ta'lim al-ali wa ashkal ta'awuniyah wa mujahizah bi takhassusat al-arabiyyah wal injiliziyah. Ala sabilil mithal, Darussalam Guntur lil hadith. Nah, pondok pesantren khalaf atau modern yaitu pesantren yang sudah lengkap lembaga pendidikannya, antara lain adanya diniyah, perguruan tinggi, bentuk koperasi, dan dilengkapi takhasus bahasa Arab dan Inggris. Nah, berikut adalah gambaran dari pondok modern Darussalam Gontor. Fil mustalahat al-masjid huwa makanun khas liqiyamil bi anshitati diniyah bil ma'na al-'am. Fil Indonesia yatimu tafsirul masjid ala annahu mabna aw qa'ah ibadati lil muslimin. Fil lughatil injiliziyah kalimatan masjid hiya makna kalimatun masjid. Nah, masjid secara harfiah, masjid adalah tempat untuk bersujud. Secara terminologi, masjid adalah sebuah tempat tertentu untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dalam pengertian umum. Dalam bahasa Indonesia, masjid dimaknai sebagai bangunan atau balai tempat beribadah bagi umat Islam. Dalam bahasa Inggris, kata masjid adalah pengertian dari kata mosque. Nah, menurut Abu Dinata, masjid memiliki 3 peran, yaitu peran masjid sebagai lembaga pendidikan informal, lalu peran masjid sebagai lembaga pendidikan non-formal, dan peran masjid sebagai lembaga pendidikan sosial, kemasyarakatan, dan kepemimpinan. Nah, contoh peran masjid sebagai lembaga pendidikan informal seperti sebagai tempat beribadah. Contoh untuk peran masjid sebagai lembaga pendidikan non-formal dapat terlihat dari sejumlah kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk halaq. Nah, selanjutnya peran masjid sebagai lembaga pendidikan sosial, kemasyarakatan, dan kepemimpinan. Segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan warga atau masyarakat dapat mempelajarinya dengan mengikuti segala aktivitas keagamaan di masjid. Nah, selanjutnya yaitu madrasah. Al-madrasah fi mustalah ghidai makhud min kalimati dirasah walladhi ya'ni
التعلم التحول إلى مدرسة يعني مكانا للدراسة لتلميذات أو للطلاب المسلمين، ولكن بالمعنى الواسع يمكن تفسيرها على أنها منزل أو قصر أو مكتب أو مكتبة أو مسجد أو كتب وغيرها. يمكن أيضا تفسيره المدرسة على أنها المدرسة هي مؤسسة تعليمية تمت موافقا عليها قانونا بهدف جعل الابتكار أو التطوير في التربية الإسلامية في المعرفة والإدارة وترك التدريس وإصدار المرسوم الوزاري المشترك من 3 وزراء لعام سنة 1975 بشأن موائمة معادلة شهادة المدرسة مع المدارس العامة لغرض تحقيق الخلفية للمسلمين من الخبراء في العلوم العامة والمعرفة الدينية المكافأة. Nah, madrasah merupakan isi makan dari kata darasa yang artinya belajar. Jadi madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa umat Islam. Namun dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai rumah, istana, kutab, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain. Madrasah juga dapat diartikan sebagai seorang ibu. Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan pembangunan dari bentuk pendidikan pesantren. Madrasah memiliki perbedaan yaitu terdapat peralatan sekolah, bangku, papan tulis. Selain itu terdapat ulangan, ujian, dan lainnya. Alumni madrasah pada waktu itu tidak dapat meneruskan pendidikannya atau pindah ke sekolah umum dikarenakan madrasah memiliki perbedaan kurikulum. Perbandingan pesantren dan madrasah lebih baik jika dilihat dari rancangan bentuk pendidikannya. Inovasi pada madrasah dilakukan dengan penggabungan filsafat, rancangan, silabus, dan administrasi lainnya dari lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan sekolah. Nah, bersamaan dengan berkembangnya zaman, pada saat itu masyarakat, utamanya masyarakat Islam, bahwa mereka bukan semata-mata menginginkan ahli agama saja, melainkan menginginkan lahirnya ahli terhadap ilmu umum juga. Maka dari sinilah madrasah muncul dan membuat daya tarik bagi para santri modern. Selanjutnya, madrasah mulai dikembangkan menjadi beberapa jenjang pendidikan, yaitu madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah. Nah, kesimpulannya, madrasah adalah lembaga atau institusi pendidikan yang telah disetujui secara hukum yang arah tujuannya untuk membuat inovasi atau pembangunan pada pendidikan Islam, pada pengetahuan, administrasi, maupun metode pengajaran. Dan keluarnya surat keputusan bersama 3 Menteri tahun 1975 tentang penyelarasan atau penyetaraan ijazah madrasah dengan sekolah umum atas tujuan agar terwujudnya penerus umat Islam yang ahli ilmu umum dan ilmu agama yang sepadan. Al-Madrasah Al-Ammah. Al-Madrasah كمؤسسة تعليمية هي هيئة عاملة حيث يتعاون عدد من الأشخاص من أجل تحقيق الأهداف التعليمية المتفق عليها بشكل متبادل. المدرسة هي شكل من أشكال العلاقة بين أفراد على أساس درجات المختلفة والتي تشكل مكثفة في جوانب أخرى. سوف يدعم نفس النمط الطلاب لاكتساب نضوجهم الخاص مما يحفزهم على تكوين جمعيات تسمى المدارس. Sekolah. Arti kata sekolah adalah sebuah badan atau institusi yang dikonsep untuk membimbing anak didik yang diamati pendidik. Bentuk-bentuk sekolah pun beragam, namun rata-rata tercantum sekolah dasar khusus anak-anak belia dan menengah khusus taruna atau remaja yang tamat pendidikan dasar. Institusi pendidikan adalah suatu wadah untuk jalannya pendidikan yang diselenggarakan dengan maksud untuk mendidik sikap anak didik menjadi lebih baik melewati hubungan dengan area sekelilingnya beserta wawasan dan pengetahuan yang didapat. Area pendidikan terdiri dari pendidikan formal,
atau sekolah, informal atau keluarga, dan non-formal masyarakat. Area pendidikan sangatlah penting dalam jalannya pendidikan sebab manfaatnya sangat mendukung proses belajar mengajar yang disiplin dan damai. Sekolah sebagai lembaga pendidikan atau suatu badan kerja sebagai tempat berkolaborasi sejumlah orang demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah disetujui bersama. Sekolah adalah bentuk hubungan antar individu yang berasaskan beragam corak yang membentuk intensif aspek lain. Corak yang sama akan mendukung anak didik untuk mendapatkan kematangan sendiri-sendiri, memotivasi terwujudnya perkumpulan yang dinamakan sekolah. Terdapat perbedaan dalam klasifikasi tersebut, antara lain variabel-variabel atau dimensi-dimensi individual, struktur yang mengatur mekanisme kegiatan, dinamika yang mewujudkan hubungan fungsional, dan hubungan internasional. Berikut karakteristik sekolah. 1. Mempunyai silabus atau kurikulum yang sangat jelas. 2. Memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Ketiga, materi yang diberikan saat mengajar memiliki sifat akademis. Keempat, proses dari pendidikan formal cukup lama. Yang kelima, bagi tenaga pengajar harus bisa memenuhi klasifikasi tertentu. Yang keenam, para peserta didik wajib mengikuti ujian formal. Yang ketujuh, pemberlakuan mengenai administrasi yang seragam atau sama. Yang kedelapan, penyelenggaraan pendidikan bisa berasal dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Nah, adapun jenis pendidikan sekolah atau jenjang di pendidikan sekolah. Yang pertama, taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua, sekolah dasar. Yang ketiga, sekolah menengah pertama atau SMP. Yang keempat, sekolah menengah atas. Dan yang paling akhir adalah perguruan tinggi. Terima kasih, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.